Padahal kamu sudah membangkitkan summoner, kelas bertarung yang bisa memanggil proyeksi roh untuk bertarung, tapi malah diejek sebagai kelas yang membuat anjing pun menggelengkan kepala. Bahkan jika disubsidi dengan 3 gadis kurus berdada besar dan berbokong montok, tidak ada yang mau. Tetapi siapa sangka cara untuk menjadi kuat sangatlah sederhana. Hanya membutuhkan 3 kepala anjing untuk mengaktifkan dan mendapatkan sistem pemanggil terkuat. Bahkan jika itu adalah roh pemanggil tingkat rendah, sistem dapat secara otomatis memajukannya menjadi tingkat dewa dan ilusi. Pada saat ini, Yanzu diam-diam mengirimkan 3 kepala anjing. Kemudian letakkan tangan di prasasti transfer pekerjaan. Saat prasasti transfer pekerjaan memancarkan sinar keemasan, cahaya keemasan mulai muncul. Kamu telah berganti pekerjaan menjadi pemanggil. Bakat khusus, pemanggil void. Tingkat emas. Deskripsi bakat, dapat memanggil proyeksi makhluk dari dunia lain untuk bertarung untuk pemanggil. Bakat tingkat emas dapat memberikan bonus atribut tambahan. Terdeteksi bahwa host telah berhasil berganti pekerjaan, sistem pemanggil terkuat datang untuk melapor. Saat cahaya keemasan perlahan menghilang, seluruh penonton langsung gempar. Mengapa dia membangkitkan profesi tempur, sementara aku membangkitkan profesi kehidupan? Aku tidak terima, tolong lihat baik-baik, oke? Dia telah membangkitkan. Tetapi dibandingkan dengan profesi kehidupanmu, aku khawatir itu tidak akan jauh lebih baik. Bahkan wali kelas pun hanya bisa menghela napas pelan. Sayang sekali, sulit untuk menemukan bibit bagus tingkat emas, tetapi ternyata profesi pemanggil. Di dunia ini, bakat menurut tingkatan dibagi menjadi besi tua, perunggu, perak, emas, platinum, giok, berlian, bintang, dan hanya legenda 10 tingkatan. Meskipun Yanzu membangkitkan hanya bakat tingkat emas, tetapi di seluruh kota Donghai. Rata-rata, dari 3.000 siswa SMA kelas 3 setiap tahun, hanya ada belasan orang saja. Awalnya ini adalah hal yang menggembirakan untuk merayakan pembangunan sekolah, tetapi sayangnya pihak lain adalah profesi pemanggil, profesi pemakan uang ini. Bagi Yanzu, ini bukanlah hal yang baik. Tapi, Azu, jangan berkecil hati. Pemanggil di sekolah kita dapat menerima gulungan kontrak awal secara gratis, yang dapat membantumu mengontrak secara paksa. Seekor roh pemanggil. Menghadapi ejekan teman-teman sekelas dan dorongan yang tidak meyakinkan dari wali kelas. Tidak ada sedikit pun perubahan ekspresi di wajah Yanzu. Pemanggil yang dihindari orang lain, dia sama sekali tidak merasakannya. Hanya karena saat ini, dia telah mengikat sistem pemanggil terkuat, yang dapat meningkatkan roh pemanggil langsung ke tingkat mitos. Orang lain membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk meningkatkan tingkat roh pemanggil, tetapi dia tidak perlu khawatir. Segera. Semua orang di kelas telah menyelesaikan transfer pekerjaan. Segera setelah itu, semua siswa kelas 3 SMA yang membangkitkan profesi tempur. Semua berbaris rapi di alun-alun. Direktur pengajaran yang mengenakan setelan hitam berdiri di atas podium dan berteriak. Teman-teman, selanjutnya kalian akan memasuki uji coba Dungeon. Uji coba dan Dungeon ini. Itu adalah pelemahan dari tanah pemakaman tulang. Benda yang kalian pegang disebut ruang evakuasi. Jika kalian menghadapi bahaya yang tak tertahankan di ruang bawah tanah, harus segera dihancurkan. Seringkali karena vaksin, tuan rumah mungkin akan diundang untuk makan malam perpisahan. Setelah pidato selesai, semua siswa mulai berbaris memasuki ruang bawah tanah percobaan. Sementara itu, Yanzu menerima gulungan itu dan pergi ke dekat siswa lain yang juga bersiap untuk memanggil roh kontrak. Kekuatan tempur seorang summoner sepenuhnya bergantung pada roh pemanggil. Oleh karena itu, untuk summoner kontrak, mereka harus menyelesaikan kontrak sebelum dapat mengikuti penilaian. Yanzu duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Di kedua telapak tangannya, kekuatan spiritual mulai berkumpul dan mengalir ke dalam gulungan. Ketika kekuatan spiritual disuntikkan ke titik tertentu, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari gulungan, dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Sosok seekor monyet kecil akan segera muncul. Ketika kontrak akan selesai, sistem pemanggilan terkuat juga mulai aktif. Kualitas roh pemanggil saat ini telah ditingkatkan menjadi tingkat mitos. Bang! Saat kata-kata sistem jatuh, gumpalan cahaya yang diproyeksikan oleh gulungan mengembang lagi, dan api yang mengamuk mulai muncul di permukaannya. Tekanan yang tak terlihat mulai menyebar di sekeliling. Hahaha, kakek tua ini datang. Sebuah suara arogan dan tidak terkendali bergema di langit. Di dalam gumpalan api, Sun Wukong mengenakan baju besi emas, memanggul tongkat emas di bahunya, dan melangkah keluar. Dalam sekejap, semua orang yang hadir hanya merasakan napas mereka tercekat karena monyet di depan mereka ini. Membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Tingkat roh pemanggil apa ini? Pada saat ini, kepala sekolah sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Karena sejarah mitologi oriental telah terputus, tidak ada yang tahu asal-usul Raja Kera Agung. Namun, sebagai anggota pasukan penjelajah jiwa, Yanzu secara alami tahu keberadaan Sun Wukong. Segera, dia memeriksa panel informasi. Tingkat, mitos. Ras, dewa. Kekuatan tempur, perkiraan 115 bintang. Tanpa diduga,
Hanya dengan mengandalkan kekuatan tempur Sun Wukong, dia mencapai 115 bintang. Anda harus tahu bahwa Dong Hai adalah yang terkuat. Penyihir agung tingkat 3 putaran ke-240 hanya memiliki lebih dari 80 bintang. Pada saat ini, Yanzu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Sial. Bagaimana mungkin orang sialan ini mengontrak roh pemanggil yang begitu kuat? Bukankah dikatakan bahwa sekolah mengeluarkan gulungan kontrak tingkat rendah? Pada saat ini, para siswa yang menonton di samping tiba-tiba berseru. Mereka hanya ingin menampar diri mereka sendiri dengan keras. Mereka sebelumnya menertawakan Yanzu. Summoner yang terbangun adalah sampah. Akibatnya, dalam sekejap mata, dia mengontrak roh pemanggil yang kuat. Kakak Azu, kami berbicara agak keras tadi, jangan tersinggung. Kakak Azu, apakah Anda kekurangan pacar sekarang? Di depan pintu masuk ruang bawah tanah. Kepala sekolah kelas menatap Yanzu dengan ekspresi khawatir. Meskipun roh pemanggilmu sangat kuat, berhati-hatilah dalam segala hal. Saya sarankan untuk memilih kesulitan tingkat menengah ke bawah saja. Tepat saat itu, Yanzu memilih tingkat kesulitan mimpi buruk. Peringatan, semua atribut monster pada tingkat mimpi buruk ditingkatkan 1000 dan memiliki keterampilan khusus. Apakah Anda yakin? Konfirmasi. Saat rahasia terungkap, cahaya ungu melintas, dan sosok Yanzu langsung menghilang dari tempatnya. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Sial, apakah ini kepercayaan diri atau kesombongan? Seorang summoner tingkat 1 berani memilih tingkat mimpi buruk? Hahaha, aku sudah tidak sabar untuk melihatnya melarikan diri dengan menyedihkan. Di saat yang sama, di dalam pemakaman tulang, aura mencekam langsung terasa begitu kaki menginjakan tempat ini. Yang terlihat adalah hamparan dataran tandus. Petir sesekali melintas di langit. Tidak jauh dari pintu masuk, sekelompok orang berkumpul. Monster tulang putih berkeliaran tanpa tujuan. Aura iblis yang meresahkan terpancar di sekitar mereka. Raja Kera yang tidak sabar di samping melihat ini. Segera mengeluarkan tongkat emasnya dan datang di depan kelompok monster. Dia menjentikan jarinya dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, 10 klon identik melompat keluar dari cahaya keemasan. Bocah, kamu harus meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, kalau tidak kekuatan Santua tidak akan bisa mengerahkan bahkan 1/10.000 pun. Sungguh tidak menyenangkan. Mendengar ini, Yanzu hanya bisa tersenyum tak berdaya. Memang, ketika Raja Kera berada di masa jayanya, satu jentikan rambut monyet akan menjadi ribuan klon, tetapi sekarang dia hanya bisa berubah menjadi 10. Jalan kultivasi masih panjang dan berat. Di dataran, 11 Raja Kera menyerang pada saat yang sama. Aura keemasan terpancar dari sekujur tubuh mereka. Setiap tongkat emas menghantam monster tulang putih tanpa ampun. Aku tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi Yanzu sepertinya melihat ekspresi ketakutan di wajah monster tulang putih itu. Ya Tuhan, bagaimana bisa Maya memiliki roh pemanggil sekuat ini? Bukankah kita seharusnya monster di pelatihan pemula? Kenapa kita menjadi sasaran makhluk seperti ini? Membunuh tanpa menyiksa makhluk hidup. Ini karena bonus pengalaman 10 kali lipat dari Dungeon Mimpi Buruk. Yanzu dengan cepat naik ke level 15. Anda membunuh 50 tentara tulang putih. Anda mendapatkan 5.000 pengalaman. Anda membunuh 100 prajurit tulang putih. Anda mendapatkan 10.000 pengalaman. Di dalam, Sun Wukong menerobos maju dengan mudah. Tak terhitung jumlah tentara kerangka hancur berkeping-keping, sementara Yanzu dengan gembira memungut bahan-bahan di sepanjang jalan. Dia juga berteriak dari waktu ke waktu, "Yang mulia, pukul lebih lambat, tunggu aku." Terlalu cepat untuk mengambilnya. Pada saat ini, di alun-alun, wali kelas berjalan bolak-balik dengan ekspresi khawatir. Mengapa Azu begitu terburu-buru? Jika bibit yang bagus seperti ini tidak sengaja binasa di dalam, itu akan menjadi kerugian bagi sekolah. Kepala sekolah tidak bisa berkata apa-apa. Jangan bergoyang, membuatku pusing. Harus percaya pada siswa Yanzu. Dan aura pemanggilnya luar biasa, keselamatannya pasti tidak masalah. Bahkan jika Budi keluar, tidak masalah jika aku memberinya kesempatan penilaian lagi. Namun saat berikutnya sosok Yanzu muncul bersamaan. Suasana di lapangan yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sunyi senyap yang aneh. Mustahil. Sialan, orang ini adalah. Suara napas tertahan terdengar dari waktu ke waktu di sekitarnya. 7 menit untuk menyelesaikan ruang bawah tanah tingkat mimpi buruk. Rata-rata 3 orang, jumlah pembunuhan 2.700, memperbarui rekor sejarah dan menyelesaikan level tersembunyi. Apakah mataku salah lihat? Belum lagi siswa lain, bahkan wali kelas dan kepala sekolah. Juga sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Ketika Yanzu keluar dari ruang bawah tanah, mereka mengira dia telah menghancurkan batu pelepasan. Mereka hendak membuka mulut untuk menghibur pihak lain, tetapi layar cahaya di atas pintu masuk persidangan menyampaikan berita yang mengejutkan ini. Namun, dibandingkan dengan orang-orang yang terkejut, Yanzu sebagai orang yang bersangkutan justru sangat tenang. Di ruang bawah tanah, bos terakhir baru saja muncul dan langsung dibunuh oleh tongkat Dasheng. Dan harta karun tersembunyi level 45 dari ruang bawah tanah tersembunyi. Belum selesai berbicara, orang itu sudah tamat.
Sebaliknya, dia sendiri berkeringat banyak memungut bahan-bahan di sepanjang jalan, dan pinggangnya terasa sedikit sakit. Sun Wukong secara inheren mencibir. Sungguh sekelompok orang bodoh yang membuat keributan besar. Monster di ruang bawah tanah mimpi buruk ini. Tidak sekuat prajurit dan jenderal gerbang surgawi selatan. Saat ini, di aula konferensi Biro Pendidikan Nasional yang jauh di ibu kota Tiongkok, seorang lelaki tua sedang menatap data video di layar cahaya. Hahaha, bagus, hebat, aku tidak menyangka akademi biasa akan memiliki standar yang sangat baik. Yang mulia Immortal keren dengan lembut membelai janggutnya, dengan cahaya keemasan berkedip di matanya. Sebagai salah satu dari 4 yang mulia praktisi profesional resmi Tiongkok. Wakil Kepala Kantor Pendidikan Nasional, sejak pensiun ke garis kedua, ia bertanggung jawab untuk membina generasi baru praktisi profesional. Seorang Raja Dharma tingkat 6 bernama Qiyun berkata, awalnya aku mengira level tersembunyi yang ditetapkan oleh gurumu akan diambil oleh anak-anak dari keluarga besar di kota naga, kota iblis, dan alam elf. Aku tidak menyangka itu akan ditembus pertama kali oleh siswa dari kota Donghai. Sungguh tidak terduga. Dan roh pemanggil anak kecil ini tidak sederhana. Aku khawatir itu terkait dengan mitos Tiongkok yang telah disegel. Ini adalah pernyataan mengejutkan yang diucapkan lelaki tua itu lagi. Untuk sementara waktu, udara di aula konferensi tampak membeku. Di sisi lain, semua universitas top di Tiongkok juga menerima informasi terkait. Cepat, cepat, cepat. Bakat seperti itu harus dimenangkan. Di dalam kantor pendidikan kota Donghai, dering telepon berdering tanpa henti. Kepala Zhang, Direktur Su dari akademi merekomendasikan menelepon lagi, dan direktur dari beberapa akademi lainnya juga menghubungi kami. Tujuannya sama, mereka semua ingin memanggil Yan Zhu untuk masuk ke akademi mereka. Setelah mendengar kata-kata asisten, Kepala Zhang tanpa sadar menggosok pelipisnya, tidak menyangka memecahkan rekor, akibatnya mereka semua tidak bisa duduk diam. Melihat permintaan pertemanan yang terus bermunculan di ponselnya, Yan Zhu tampak tak berdaya, dan mau tak mau mengeluh apakah privasinya terlalu buruk. Tak lama kemudian, di alun-alun Akademi Profesional Kota Donghai, 4 pria parubaya datang ke sisi Yan Zhu. Berdiri di antara mereka, Ketua Aliansi Kepala Sekolah memperkenalkan kepada Yan Zhu. Siswa Yan Zhu, ketiga orang ini adalah Qiyun, asisten kepala sekolah dari Universitas Sanxing, Wali Kota Kota Donghai, dan Kepala Departemen Pendidikan Kota Donghai, Universitas Sanxing. Yan Zhu segera memikirkan sesuatu. Dikenal sebagai salah satu dari 10 universitas teratas di Huaxia, Universitas Sanxing yang didirikan oleh militer, dapat dikatakan sebagai tempat lahirnya talenta militer. Pada saat ini, Qiyun, yang merupakan Raja Dharma tingkat 6, tersenyum dan berkata, "Siswa Yan Zhu, saya atas nama Universitas Sanxing menyampaikan undangan yang tulus kepada Anda. Semua sumber daya kultivasi Anda akan ditanggung oleh universitas, apa yang dimiliki oleh para jenius dari universitas lain, Anda juga memilikinya. Apa yang tidak dimiliki oleh para jenius dari universitas lain, Anda juga memilikinya. Dan sebelum Anda mencapai tingkat 6, semua masalah keamanan keluarga Anda akan ditanggung oleh universitas. Saya lihat bahan-bahan di ransel Anda hampir tidak muat lagi. Kebetulan saya memiliki cincin penyimpanan dengan total 3.000 meter kubik. Anggap saja ini hadiah pertemuan untukmu." Menghadapi asisten kepala sekolah yang begitu ramah, "Terima kasih Tuan Qi atas cincin penyimpanannya. Tentu saja saya bersedia bergabung dengan Universitas Sanxing." "Hahaha, bagus. Bagus sekali. Universitas Sanxing kami selalu berharap memiliki seorang jenius seperti Anda." Tak lama kemudian, berita tentang bergabungnya Yan Zhu dengan Universitas Sanxing menyebar. "Bukan? Apakah Qiyun ini agak terlalu cepat? Aku bahkan belum keluar pintu. Dia sudah sampai di tempat dan merebut orang. Ini memang berbeda jika menguasai ilmu ruang angkasa. Tapi tidak masalah jika tidak berhasil memperjuangkannya. Bukannya tidak ada pemanggil yang tidak bisa mengendalikan roh pemanggilannya, dan kontraknya dibatalkan secara aktif oleh roh pemanggilan dan tersembunyi." Kantor Kepala Sekolah. Setelah itu, Kepala Sekolah mengeluarkan gulungan biru muda. Gulungan itu memancarkan cahaya keemasan redup, dan angka 10.000 terukir di atasnya. Ini adalah 10.000 gulungan keterampilan, yang seharusnya bisa membuatmu meningkatkan keterampilanmu ke tingkat yang cukup tinggi. Ini adalah hadiah dari kota Donghai untukmu setelah memecahkan rekor. Kepala Departemen Pendidikan juga mengeluarkan labu ungu. Di dalamnya ada 3.000 gram pil peyuan, yang dapat membuat roh pemanggilanmu naik 2,5 lereng lagi. Kepala sekolah terakhir mengeluarkan 3 buku keterampilan berjilid tebal. 3 buku keterampilan ini dianggap sebagai harta karun sekolah, menghabiskan 1 buku keterampilan. Memungkinkanmu untuk secara acak mendapatkan keterampilan tingkat emas. Setiap kali menerima hadiah, Yan Zhu bangkit dan kembali ke rumah. Di kamar tidur, Yan Zhu mengeluarkan hadiah, dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya, meskipun dia sudah dijamin masuk ke Universitas Sanxing. Tetapi hadiah di dalam salinan eksklusif Gaokao sangat besar. Dia secara alami tidak boleh melewatkannya. Dia melemparkan labu berisi 3.000 gram pil peyuan ke Sun Wukong. Pandangan pertama Sun Wukong menunjukkan minat yang besar pada pil peyuan ini. Jongkok,
Tidak lama kemudian 3.000 gram pil Peiwan semuanya masuk ke perut yang mulia. Dan nada prom sistem terus berdering, tingkat roh pemanggilan Anda telah meningkat, membuka kunci keterampilan baru Jin Taoyun. Mendapatkan keterampilan baru, mata emas berapi, nyata. Mendapatkan skill baru teknik transformasi evaluasi pertempuran. 128 bintang hahaha, tidak menyangka pil pengembang spiritual ini bisa memengaruhi tubuh asli Santua. Ternyata lebih hebat dari pil pembalik emas milik Lao Jun. Sangat menyenangkan, benar-benar menyenangkan. San Wukong yang berada jauh di alam dewa aslinya berada di tingkat dewa atas tingkat 6. Tetapi karena 3.000 pil pengembang spiritual ini, tubuh aslinya bahkan menembus ke tingkat dewa atas tingkat 7. Saat ini, San Wukong semakin penasaran dengan dunia proyeksi yang memanggilnya. Saat ini, Yanzu membuka 3 buku skill emas. Semburan cahaya keemasan menyala. Sistem juga mengikuti detailnya. Setelah melihat dengan jelas pengenalan skill, orang suci agung di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak terpukul. Sepertinya kamu tidak perlu khawatir tentang ginjalmu di masa depan. Di dalam 3 buku skill ini, ada 2 skill yang seolah-olah dibuat khusus untuknya. Salah satunya adalah dapat secara otomatis mengambil properti dan material dalam radius 100 li, dan yang lainnya adalah menghasilkan rantai tak terlihat pada dirinya sendiri dan San Wukong. Selama pikiran bergerak, dia dapat dengan cepat datang ke sisi San Wukong. Namun, dibandingkan dengan kedua skill ini, di mata Yanzu, mereka jauh tidak semenarik skill ketiga ini. Bakat skill dongeng, dapat memperoleh penambahan 1% atribut dari roh pemanggil. Mungkin skill ini tidak berguna di mata pemanggil lain. Lagi pula, ketika roh pemanggil baru saja dipanggil, kekuatannya tidak jauh berbeda dari pemanggil itu sendiri, tidak seperti Yanzu yang abnormal ini. Roh pemanggil tingkat mitos, San Wukong yang sekarang telah mencapai level 50, bahkan jika hanya mengembalikan 1% atribut ke Yanzu. Dia juga bisa mendapatkan tambahan atribut yang lumayan. Yanzu menghabiskan 2.300 gulungan skill untuk meningkatkan dongeng ke lebih dari 10 level penuh. Sekarang dia bisa mendapatkan 10% atribut dari orang suci agung setara surga. Seketika, Yanzu dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya mengalami semacam perubahan. Lihat panel atributnya, kekuatan 4.253, kelincahan 4.237, konstitusi 5.031, mental 3.980. Dia hanya merasa bahwa dia sekarang sangat kuat. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, ponsel di samping tempat tidur berdering dengan panik. Suara Qiyun datang dari ponsel. Apakah kamu sudah bangun? Jika sudah bangun, cepatlah pergi ke Dungeon untuk farming. Lalu lihat apa tugasmu hari ini. Setiap pembangkit tenaga listrik kebangkitan profesi yang mencapai level 30 setiap hari akan menerima tugas yang dikeluarkan oleh kehendak dunia. Selama tugas diselesaikan, sumber daya hadiah jalan surga dapat diperoleh. Sumber daya ini sangat berharga dan jauh memimpin di pasar gelap, jadi orang-orang bersemangat untuk menyelesaikan tugas harian. Lebih baik rela menjadi pekerja keras yang progresif. Yanzu kemudian ingat bahwa ada tugas harian. Setelah membuka panel, kolom tugas muncul. Tugas 1, bunuh 100 monster. Hadiah, 100 gulungan skill. Tugas 2, selesaikan Dungeon 1 kali. Hadiah, 100 pil pengembang spiritual. Tugas 3, selesaikan 3 pertarungan di arena duel. Hadiah, 50.000 poin pengalaman. Setelah menyelesaikan semua tugas harian, Anda bisa mendapatkan hadiah tambahan 300 kupon keterampilan. Setelah mengonfirmasi isi tugas, mereka berdua tiba di depan menara berwarna abu-abu dan merah. Saat baru melangkah masuk, suara alarm mekanik terdengar di telinga Anda. Anda telah memasuki zona aman. Tidak ada pertempuran di zona ini. Ini adalah menara pil pendamping roh. Setiap lantai menara ini dijaga oleh seekor naga hitam. Selama Anda mengalahkannya, Anda bisa mendapatkan pil pendamping roh yang sesuai. Semakin tinggi, semakin kuat naga hitam tersebut. Selain itu, kematian di dalam menara tidak akan berpengaruh di dunia nyata. Bisa dikatakan ini adalah tempat suci bagi para summoner. 11 Yun memperkenalkan asal-usul menara kepada Yanzu. Mendengar ini, Yanzu mendongak ke arah atas menara pil. Terlihat layar cahaya raksasa muncul di atas, yaitu peringkat menara pil pendamping roh. Hati Yanzu sedikit bergetar. Terlihat catatan tantangan summoner tingkat 1 mulai muncul di layar cahaya. Peringkat pertama, Kim Junhee, Guru Naga Giok tingkat 1, catatan saat ini 91 lantai. Hadiah 20.000 pil pendamping roh. Peringkat kedua, Mei Yan, Ahli Nujum tingkat 1. Catatan saat ini 87 lantai. Hadiah 10.000 pil pendamping roh. Menurut Qiyun, ini adalah hadiah peringkat eksklusif menara pil, dan dibagikan seminggu sekali. Hahaha. Apa-apaan orang-orang yang ada di peringkat ini? Biarkan Santua ini menghancurkan rekor mereka hari ini. Yanzu tersenyum kecil sebagai pujian. Orang lain mungkin hanya berpura-pura, tetapi bagi Raja Kera Agung, ini hanyalah sepotong kue. Saat berbicara, 1 orang dan 1 kera bersiap untuk memasuki pintu masuk lantai pertama. Tepat pada saat ini, sebuah permukaan muncul di atas langit di luar menara.
Terlihat seekor naga raksasa berwarna merah menyala melingkar turun. Aliran udara yang dahsyat menerbangkan semua orang hingga jatuh. Bukankah itu anak Korea yang baru-baru ini menjadi sorotan? Terlihat di punggung naga raksasa itu. Berdiri seorang pria berambut pirang. Dia memandang rendah Yanzu dengan tatapan yang jelas meremehkan. Di belakangnya ada seorang lelaki tua berambut putih. Lumayan. Kadal ini lumayan menarik. Dasheng membelai dagunya sambil berkomentar. Beraninya kau, siluman kera rendahan, bersikap tidak sopan kepada naga yang merahku. Pria muda berambut pirang itu berteriak keras kepada Sun Wukong. Orang tua berambut putih di belakangnya juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. Kim Won-ho adalah negaraku, Kim Chi. Salah satu bintang kembar ksatria naga. Naga yang merahnya telah membangkitkan sedikit garis keturunan naga sejati. Orang tua dan muda itu tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangga di wajah mereka. Untungnya, dekat Menara Pil adalah zona aman yang ditetapkan oleh surga. Jika tidak, melihat ekspresi Sun Wukong yang bersemangat untuk mencoba, kepala mereka berdua mungkin akan dibelah oleh Dasheng. Yanzu, diam-diam orang tua itu memang benar, dan Kim Won-ho membangkitkannya lebih awal darimu. Saat ini, levelnya sudah mencapai 100, dan peningkatan satu level lagi akan menjadi summoner tingkat 2. Level 100? Lalu kenapa? Hanya seekor kadal dengan sedikit garis keturunan naga sejati, bahkan tidak layak membawakan sepatu untuk yang mulia di mitos perjalanan ke barat. Kim Won-ho tidak bisa menahan diri untuk mengangkat alisnya saat melihat ini. Sepertinya kamu dan roh pemanggilmu sangat tidak yakin. Beranikah kamu bertanding denganku? Mari kita gunakan jumlah lantai yang ditembus di Menara Pil spiritual. Mari kita lihat siapa yang jenius dan siapa yang bodoh. Meskipun dia mengatakan itu, Kim Won-ho tidak menjelaskannya. Karena dia belum melewatinya minggu ini, keahliannya tidak ditampilkan di papan peringkat. Tapi sebenarnya, Kim Won-ho sudah mencapai lantai 89 minggu lalu, dan menantang lagi, dia akan mulai dari lantai 79. Ini pasti akan menghemat banyak usaha daripada Yanzu. Bagaimanapun, Yanzu harus mulai dari lantai pertama. Tentu saja dia tidak akan mengungkapkan keuntungan seperti ini, karena semangat kompetisi semacam ini adalah tradisi negara kimchi mereka. Hehe, oke. Mari kita bertanding. Karena ini adalah kompetisi, mari kita masing-masing mengambil harta karun tingkat platinum sebagai hadiah. Awalnya aku hanya ingin memberimu pelajaran. Aku tidak menyangka masih bisa bertemu seseorang yang merasa mengirim harta karun. Karena itu, aku akan mengabulkanmu. Semua orang tidak menyangka Yanzu ini begitu berani. Tidak hanya setuju untuk bertanding, tetapi bahkan mengusulkan untuk menggunakan harta karun tingkat platinum sebagai hadiah. Apakah dia gila? Seorang summoner level 39 berani bersaing dengan J-Dragon level 100? Saat cahaya susunan teleportasi menyala, Yanzu dan Raja Kera muncul di lantai pertama Menara Pil. Yang terlihat adalah istana kosong, seekor naga raksasa hitam lega melingkar di tengah. Reptil ini sangat gelap. Benar-benar jelek. Sun Wukong melakukan salto dan datang ke sisi naga hitam untuk melancarkan serangan. Melihat ini, naga hitam itu mengeluarkan raungan marah. Sementara mulutnya mulai menyiapkan energi panas. Dan tongkat emas di tangan Sun Wukong juga menjadi lebih panjang dan lebih tebal pada saat yang sama, dan menghantam naga hitam dengan keras di bawah pengaruh inersia. Ketika nafas naga panas naga hitam dan tongkat emas bertabrakan langsung, bang, seluruh aula langsung dipenuhi dengan aura panas. Nafas naga panas dihamburkan langsung oleh tongkat emas, dan terus menghantam naga hitam dengan sisa kekuatan, langsung menghancurkan kepala naga hitam itu. Saat mayat naga hitam itu jatuh, sistem dari Menara Pil berbunyi, kamu telah menyelesaikan lantai pertama. Dan menerima pil pembentuk roh. Waktu berlalu dengan cepat, di alun-alun di luar Menara Pil, aku melihat Kim Won-ho telah memasuki lantai 92 di papan peringkat, yang melampaui rekor 91 lantai Kim Jun-hee di tempat pertama. Sepertinya Biro Suci harus berdoa kepada Yun untuk membantu. Sekarang tempat kedua di papan peringkat ditempati oleh bintang kembar negara meriam kimchi kami. Kalian generasi baru tidak bisa melakukannya. Hehe, dasar orang Korea kecil, minggir. Baru 2,5 menit dan kamu sudah memanggil. Waktu secara alami akan membuktikan segalanya. Yun memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Yanzu. Saat ini, di dalam Menara Pil, Sun Wukong tidak mengalami tekanan sama sekali. Dikatakan untuk memukul ular di 7 inci. Naga secara alami juga memiliki kelemahannya. Di bawah mata berapi-api, kelemahan naga hitam tidak dapat disembunyikan. Dia bahkan meluangkan waktu untuk mengajari Yanzu cara membedakan kelemahan naga. Satu orang dan satu monyet menerobos menara dengan kekuatan yang tak terbendung. Tepat ketika Kim Won-ho masih berpuas diri. Nama Yanzu naik dengan cepat di papan peringkat. Melihat adegan ini, Diao Zhenghai tercengang. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mencapai lantai 80 hanya dalam 10 menit lebih? Rata-rata kurang dari 10 detik untuk melewati satu lantai, dan kecepatannya belum melambat. Aku ingin melaporkan bahwa Tiongkok curang. Apakah kamu makan kimchi terlalu banyak hingga otakmu tersumbat? Menara dan didirikan oleh kehendak surga? Coba tunjukkan bagaimana kamu bisa curang.
Rekor antara Yanzu dan Jin Yuanhao dengan cepat mendekat. Ketika Jin Yuanhao menginjakan kaki di lantai 93, Yanzu tiba pada saat yang sama. Hahaha, Diao Zhenghai, kenapa kamu tidak tertawa? Apakah kamu tidak suka tertawa? Di luar alun-alun menara dan, semua orang terkejut. Lantai 98. Lantai 99. Lantai 100. Selamat kepada pemanggil Yanzu karena menembus lantai 100. Mendapatkan hadiah khusus, 10.000 pil penguat spiritual. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Kecepatan menara ini bisa dilakukan oleh pemanggil tingkat 1? Aku sangat curiga bahwa roh pemanggil yang dia kontrak berasal dari negara Kim Chiku. Ketika Yanzu menembus level 200, semua orang di luar lapangan sudah mati rasa. Tetapi segera seseorang menyadari. Pada saat ini, Yanzu, yang berada di lantai 201, tidak menerobos secepat biasanya. Kecepatan abnormal ini akhirnya melambat. Kudengar, mulai dari lantai 201 menara dan kekuatan penjaga gerbang. Dirancang sesuai dengan kekuatan profesional tingkat 3. Mungkin dengan kekuatan profesional tingkat 1, melampaui yang teratas dari profesional tingkat 2. Itu sudah membawa pukulan besar bagi mereka. Jika lantai 201 dan seterusnya masih sama seperti sebelumnya, maka mereka tidak akan tahan. Pada saat yang sama, di dalam ruang menara dan, Dasheng dan Xiaoxing, darah dan serangan naga hitam ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sun Wukong melakukan salto awan, menghindari 7 sungai naga hitam. Tanah yang bersentuhan dengan sungai naga langsung meleleh. Arno-san tadi hanya pemanasan. Kemampuan sebenarnya belum digunakan. Begitu kata-kata Sun Wukong selesai, matanya mulai menjadi tajam. Aku melihat cahaya keemasan menyala di matanya, dalam sekejap, 3 klon emas muncul di sampingnya. Tongkat Huotian, 4 Sun Wukong berpose dan berteriak dengan marah. Tongkat emas di tangan mereka memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Hanya suara gemuruh yang terdengar. 4 tongkat raksasa itu menghantam dengan keras seperti pilar langit. Lempengan batu di sekitarnya hancur menjadi retakan. Ding! Lantai 201 telah diselesaikan, memperoleh 500 pil penguat spiritual. Sun Wukong, yang menjadi serius, berfokus pada kecepatan, ketepatan, dan kekejaman. Bahkan naga hitam dengan kekuatan profesional tingkat 3. Tidak bisa bertahan bahkan 2,5 detik di bawah tongkat Huotian. Sampai lantai 230, kekuatan naga hitam tiba-tiba meningkat. Melihat situasi ini, Sun Wukong mengerahkan seluruh kekuatannya. Meskipun dia masih bisa membunuh penonton tangan, kecepatan pergerakannya mulai melambat. Pada akhirnya, di lantai 252, dia berhenti karena gagal membunuh dalam batas waktu. Sayang sekali. Pada akhirnya, HP naga hitam ini terlalu tebal. Jika ada lebih banyak waktu, Dasheng pasti bisa membunuh naga hitam itu. Memang, jika bukan karena fakta bahwa pil penguat tidak dapat digunakan di menara, aku, Lausan, pasti akan menghajar naga hitam itu habis-habisan. Panggil kakek, tahukah kamu bahwa ketika Sun Wukong memasuki menara pil, levelnya hanya 50-an. Kim Won-ho dari negara Kimchi masih tampil normal. Apakah kamu takut? Aku telah mengalahkan seorang jenius di lantai 96. Kau juga berhayal untuk dibandingkan denganku? Kau sudah kalah, cepat serahkan harta platinum yang dijanjikan. Yanzu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Apakah kau lupa membawa matamu saat keluar? Sejujurnya, jika bukan karena kau masih berutang harta platinum padaku, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Mendengar ini, Kim Won-ho berbalik dan mendongak. 252 lantai? Mustahil, benar-benar mustahil. Kau pasti curang. Sebagai salah satu bintang kembar Kimchi, dia memiliki kebanggaannya sendiri. Mendengar ini, Yanzu tidak bisa menahan kerutan kening. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kau tidak bisa bermain? Ayo bermain-main. Terlihat mata Kim Won-ho merah pada menatap tajam ke arah Yanzu. Fakta bahwa dia bertaruh dengan orang lain telah dilaporkan oleh para wartawan sejak lama. Jika dia harus menundukkan kepalanya di hadapan para profesional di seluruh dunia kepada orang yang menyelinap ini, maka dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Dia adalah seorang jenius Kimchi yang hebat. Tangan kanannya mengeluarkan token yang berkilauan dengan cahaya merah. Yanzu memperhatikan gerakan pihak lain. Pandangannya juga jatuh pada token merah itu. Setelah melihatnya dengan jelas, dia tidak bisa menahan alisnya yang terangkat. Dia tidak menyangka itu adalah benda ini. Token arena, item khusus langka, dapat secara paksa menarik orang ke dalam arena. Bahkan di zona aman pun dapat digunakan, tetapi pengguna harus memiliki level yang sama atau lebih rendah dari lawannya. Kim Won-ho mengangkat jarinya dan menunjuk pria di depannya. Bagaimana mungkin kau bisa dibandingkan denganku? Bagaimana mungkin seekor monyet bau bisa dibandingkan dengan naga raksasa? Kau, seorang profesional biasa, bisa mencapai lantai 252 pasti dengan curang. Sekarang aku akan menggunakan token arena untuk secara paksa menarikmu ke dalam arena. Mari kita bongkar orang rendahan sepertimu. Tepat saat arena diaktifkan. Sebuah arena pertempuran berwarna darah tembus pandang raksasa muncul di atas seluruh alun-alun. Yanzu dan Sun Wukong sangat tenang.
Sebaliknya, Kim Won-ho menjadi marah. Karena kau tidak bisa menerima kekalahan, maka aku hanya bisa menaklukkanmu dengan kekuatan. Da Sheng, maaf merepotkanmu. Masalah kecil, masalah kecil. Lao San sudah lama merasa tidak senang dengan dia dan kepiting merah itu. Kim Won-ho memiliki senyum ganas di wajahnya. Beraninya seekor monyet bau lancang di depanku? Percobaan naga. Atas, dia menghancurkannya. Setelah mendengar perintah, naga percobaan mengeluarkan raungan naga. Berani, berani menantang tanpa. Lihat bagaimana hari ini otak monyet dibakar, uratmu ditarik, kulitmu dikupas, tulangmu diketuk dan sumsummu disedot. Kemudian, segumpal cahaya merah mulai mengembun di mulutnya. Ding! Tepat saat naga percobaan hendak memuntahkan napas naga, seberkas cahaya keemasan melintas. Naga percobaan langsung terkunci sinkron. Dia hanya merasa seolah-olah telah membatu, sama sekali tidak bisa bergerak sedikit pun. Sial, apa yang dilakukan monyet bau ini padaku? Sekarang aku benar-benar menjadi obor. Masih versi tetapnya. Naga percobaan berkeringat lebih banyak untuk sementara waktu. Aku tidak heran. Detik berikutnya, Sun Wukong muncul di atas kepala-kepala api, tongkat emas di tangannya terangkat tinggi. Saat tongkat itu diayunkan, suara membelah udara terdengar. Lambat dan menghalangi. Mencolok. Pukulan berat menghantam, memicu asap tebal. Saat asap menghilang dan pandangan mulai menjadi jelas. Seluruh penonton langsung terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa naga percobaan yang sekuat itu benar-benar dipukul hingga tubuhnya meledak dengan satu tongkat. Melihat naga percobaan langsung berubah menjadi naga percobaan. Wajah Jiang Yuanhao langsung memucat. Hanya suara retakan yang terdengar. Retakan muncul di permukaan esensi naga kontrak Jiang Yuanhao. Ini, naga laisku yang parah. Naga percobaan tidak seperti Sun Wukong. Sun Wukong, karena kekuatan tubuhnya terlalu kuat, dan dunia ini tidak dapat menampung tubuh asli orang suci agung. Jadi Sun Wukong yang dipanggil sebenarnya hanyalah proyeksi. Sebaliknya, naga percobaan, tubuh aslinya dipanggil. Jadi, pecahnya esensi naga kontrak juga menunjukkan bahwa naga percobaan itu nyata. Para penonton sangat terkejut dengan PK yang menghancurkan ini. Setelah hasil kemenangan dan kekalahan keluar, Yanzu segera berjalan di depan Jiang Yuanhao. Bersiap untuk mengambil gelang perisai esensi di pergelangan tangannya. Ini adalah harta tingkat platinum yang dijanjikan pihak lain. Sial, tepat pada saat ini. Jiang Yuanhao tiba-tiba meledak. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh bajingan yang menghancurkan masa depannya di depannya. Melihat situasi ini, Yanzu menghilangkan ekspresinya. Rohnya sekarang mencapai 4.000. Tindakan pihak lain mengayunkan tinjunya di matanya. Tampaknya diperlambat ratusan ribu kali. Bubuk. Jika Anda bertaruh dan kalah, Anda harus mengakuinya. Yanzu memiringkan tubuhnya dan mengangkat kakinya, menendang wajah Jiang Yuanhao dengan keras. Semua orang hanya mendengar jeritan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, benda berbentuk manusia menabrak dinding dengan keras. Setelah dengan paksa melepas harta platinum, sebuah suara terdengar di telinga Yanzu. Telah memperoleh peralatan tingkat platinum menengah, perisai esensi. Mengkonsumsi mana dapat mengembun menjadi perisai pertahanan. Hari ini sangat bermanfaat. Tidak hanya memperoleh sejumlah besar pil pengembang roh melalui menara pil, tetapi juga seseorang dengan paksa mengirimkan harta tingkat platinum. Memikirkan hal ini, Yanzu tidak bisa menahan senyum. Mata Jiang Yuanhao saat ini kosong dan dia tergeletak di tanah. Setelah naga percobaan menjadi tukang naga, dia menerima pesan. Karena kesalahan Anda yang menyebabkan kematian naga kontrak, kesukaan naga di alam naga untuk Anda berkurang 50%. Pada saat ini, dia, pengendali naga, dapat dikatakan lumpuh. Di masa depan, bahkan jika dia mengontraklah naga lagi, dia hanya dapat mengontrak naga tingkat bumi atau tingkat C. Diao Zhenghai bermaksud untuk mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada Yanzu setelah melihat situasi ini. Melihat itu, Hyun mendengus dingin. Kenapa yang kecil dipukuli, yang tua datang? Diao Zhenghai, kalau kau mau melindunginya, biar aku yang berurusan denganmu. Diao Zhenghai langsung berkeringat lebih banyak. Hahaha, wakil kepala sekolah Hyun bercanda. Bagaimana mungkin aku orang seperti itu? Berita tentang arogansi Korea yang dilumpuhkan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Berita dari berbagai negara berlomba-lomba melaporkan, dan dunia terkejut. Seorang anak laki-laki berusia 18 tahun bernama Xie Wei menandatangani kontrak dengan naga, dan langsung memecahkan rekor sejarah dari lantai 106 menjadi 252, yang tidak dapat dipercaya oleh dunia. Roh kontrak yang disebut Raja Kera Agung hanya membunuh naga api tingkat SLV 100 dengan satu tongkat. Laporan tentang berita terkait nenek moyang api bermunculan tanpa henti. Sementara nenek moyang api, sebagai orang yang terlibat, duduk di Afrika mengerutkan kening dan berpikir, Tuan Qi, kami telah melumpuhkan Jin Yuanhao. Apakah keluarga Jin akan meluncurkan serangan terhadap kita? Mendengar ini, Hyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan secercah dingin melintas di matanya. Kamu adalah arogansi tingkat benih dari Akademi Zansin kami. Jika mereka berani membalas secara pribadi,
Itu berarti mereka memusuhi Akademi Zanxin kami. Memusuhi militer Huaxia. Apalagi, kali ini Jin Yuanhao yang pertama kali melanggar perjanjian taruhan, dan kemudian meluncurkan perintah arena. Dia berani memprovokasimu seperti ini. Bahkan jika kau membunuhnya, itu tidak berlebihan. Singkatnya, satu kalimat. Mereka berani mencoba, berarti mencoba. Di pusat kota Donghai. Di jalan pejalan kaki yang ramai, sebuah bar unik terletak di sini. Papan nama di pintu, Arena Duel Bar. 5 karakter itu memancarkan cahaya keemasan redup. Nenek moyang api dan Qiyun memasuki tempat itu bersama-sama. Ini adalah arena duel yang didirikan oleh surga. Ada banyak cabang di setiap kota. Di sini, Anda dapat terhubung secara global untuk mensimulasikan pertempuran, dan mencocokkan lawan dengan kekuatan yang sama kapan saja dan di mana saja. Pertempuran virtual tidak akan benar-benar mati, tetapi berbagai sensasi seperti rasa sakit sama seperti di dunia nyata. Surga juga telah menetapkan peringkat hadiah untuk ini. Dari yang terendah, besi hitam, hingga yang tertinggi, raja terkuat. Nenek moyang api tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling. Dekorasi bar dalam film Kobau Barat. Seorang pelayan wanita elf dengan gaun panjang belah tinggi. Dan di posisi kosong di samping, layar cahaya teknologi modern ditampilkan di sana. Di atasnya adalah duel waktu nyata dari para profesional. Nenek moyang api melihat salah satu layar cahaya. Dalam gambar, seorang pejuang Nordik kekar bertarung dengan seorang ninja Sakura. Data menunjukkan bahwa kedua belah pihak adalah ahli tingkat 2 dari peringkat emas. Jadi nenek moyang api datang ke bar. Memesan segelas jus jeruk untuk diminum dan menikmati pertandingan duel. Ini adalah seorang pria kulit putih yang mengenakan jaket hitam. Datang ke sisi nenek moyang api dan berteriak dalam bahasa Mandarin yang canggung. Minum, bajingan Huaxia mana yang mencari cara. Apakah kau ingin memesan bisi-bisi ceko denganku? Sebuah jendela muncul di mata nenek moyang api. Thunder Warrior dari Amerika Serikat, Thunder Jack. Perak 3. Telah meluncurkan tantangan kepadamu, apakah kau menerima? Jelas, pihak lain ingin meningkatkan ketenarannya dengan mengalahkan penyihir pemanggil jenius Huaxia. Memungkinkan kekuatan di belakangnya untuk memberinya lebih banyak dukungan sumber daya. Semangat juang melonjak di mata nenek moyang api. Awalnya datang ke sini untuk menyelesaikan tugas PK. Dia juga mengerti rencana pihak lawan. Karena mereka ingin menjadikannya batu loncatan, maka lihat saja apakah mereka cukup mampu. Setelah menerima tantangan, kedua belah pihak secara resmi memasuki ruang pertempuran virtual. Tepat di atas ruang tersebut, sebuah layar cahaya muncul. Silakan kedua belah pihak memilih peta. Zech memberikan suara untuk peta kecil, oktagon. Sementara Yanzu memilih peta besar, kota reruntuhan. Ding Zheng memilih secara acak, dan akhirnya peta perlahan berhenti di oktagon. Ruang tempat keduanya berada mulai berputar dan melambat, akhirnya berubah menjadi arena dengan diameter 20 meter yang dikelilingi oleh pagar besi setinggi 3 atau 4 meter. Di pinggiran arena, ada proyeksi manusia yang duduk dan menonton pertandingan. Sudut mulut Zech sedikit terangkat. Nak, di arena pertarungan jarak dekat seperti ini, aku tidak akan memberimu waktu untuk memanggil. Di arena pertarungan virtual, karena makhluk panggilan tidak dapat dibawa langsung ke dalam, pemanggil harus memanggil ulang setelah memasuki arena. Saat pertandingan resmi dimulai, Zech tiba-tiba melangkah maju dan berlari. Pada saat yang sama, Palut Hor di tangannya menyambar dengan petir biru ke arah Yanzu, bocah Tiongkok. Sejak arena pertandingan dipastikan sebagai oktagon, hasil pertandingan sudah ditakdirkan. Jadilah batu loncatanku untuk menjadi terkenal dengan patuh. Namun, ideal itu sangat indah, tetapi kenyataan sangat pahit. Adegan Yanzu yang terpental oleh palunya seperti yang dibayangkan tidak terjadi. Sebaliknya, Palut Hor diblokir oleh tirai cahaya biru dan tidak bisa bergerak maju. Sementara itu, Yanzu memiliki efek HP rendah. Seolah-olah mengatakan, apakah ini mengejutkan? Apakah ini tidak terduga? Siku tangan kirinya memancarkan cahaya samar. Tirai cahaya biru itu jelas dipicu oleh sikunya. Pada saat yang sama, Yanzu mengeluarkan tongkat tinju hitam di tangan kanannya. Ini adalah pertukaran dengan bos tersembunyi di ujian penilaian siswa awal. Dengan tambahan lebih dari 4.000 poin serangan, tongkat tinju menghantam Zech dengan keras. Saat keduanya bersentuhan, mata Zech melebar, karena dia merasa seolah-olah dia akan terlempar keluar. Keluarlah, Raja Kera Agung. Setelah 2,5 menit berlalu, Zech, yang duduk di platform tinggi, tidak bisa menahan diri untuk menggosok pelipisnya. Rasa kepalanya meledak karena pukulan tongkat barusan benar-benar tidak enak. Bagaimana? Ingin mencoba lagi? Yanzu sedikit bersemangat saat ini. Setelah mengalahkan Zech barusan, dia memperoleh 230 poin kemenangan, langsung meningkat dari besi 5 ke besi 3. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh 400 gulungan keterampilan sebagai hadiah peringkat. Mendengar kata-kata Yanzu, kulit kepala Zech tidak bisa menahan diri untuk mati rasa. Sekali ledakan kepala tidak cukup, harus diulang lagi. Apakah kau mengira aku adalah Blue Buff? Dia sudah tersadar.
Bahkan jika Yanzu tidak memanggil Raja Kera Agung, dia mungkin bukan lawannya. Daripada bertarung lagi, lebih baik memesan minuman dan melihatnya menyiksa orang lain. Segera, adegan pertempuran Yanzu mulai muncul. Lawannya adalah penyihir api Duran dari divisi perunggu. Pemuda berjubah merah itu mengeluarkan api panas dari kedua tangannya. Hehe. Sepertinya pertandingan pertama hari ini akan segera dimulai. Aku dipasangkan dengan kelas besi. Jelas, tidak semua orang mengikuti berita. Duran tidak tahu kekuatan Yanzu. Kebetulan peta kali ini dipilih di peta besar, Kastil Malam. Setelah 3 detik sejak skill pemanggilan diaktifkan, sosok Sun Wukong mulai muncul. Penyihir api di kejauhan masih tersenyum ringan. Dia sama sekali tidak menganggap Yanzu serius sampai Sun Wukong dipanggil keluar. Duran kemudian mengembunkan burung Phoenix api dan menyerang Yanzu. Wajahnya menunjukkan senyum bodoh, seolah-olah Dewi Kemenangan sudah melambai padanya. Sementara itu, Raja Kera Agung, setelah dipanggil keluar, tidak langsung menyerang lawannya. Sebaliknya, dia menggunakan skill tongkat penghancur langit untuk mulai mengisi daya. Ketika pengisian daya mencapai tahap akhir, lapisan ketiga, tongkat emas sudah sepanjang 300 meter. Raja Kera Agung tidak bisa menahan senyum lebar. Bocah, kakek San akan memberimu hadiah besar. Saat tongkat emas jatuh, seluruh permukaan kastil bergetar seperti gempa bumi. Ketika semuanya kembali tenang, siaran arena duel mengumumkan, Anda telah memenangkan pertandingan. Anda mendapatkan 30 poin kemenangan. Mendapatkan 100 poin tempur. Bagus, luar biasa. Lebih buruk dariku, jauh lebih buruk dariku. Hahaha, bocah Wasia, kerja bagus. Ceko, yang sedang menonton, mengatakan bahwa dia akhirnya bertemu orang normal. Selanjutnya, Yanzu terus mengalahkan lawannya. Divisinya dengan cepat mencapai perunggu V, tetapi saat ini dia juga mulai menyadari kekurangannya. Di kedai, Hyun berkata, sepertinya kamu akhirnya menyadarinya. Kekuatan Sun Wukong memang kuat, tetapi dalam beberapa situasi, lawan bertipe kecepatan akan menyebabkan masalah bagimu. Selama mereka terus-menerus mengganggu skill pemanggilan, kamu tidak akan bisa memanggil Raja Kera Agung. Yanzu mengangguk setuju setelah mendengar ini. Semua atribut Sun Wukong lebih dari 10.000. Ini adalah atribut yang dimiliki oleh profesional tingkat 200-an yang telah melakukan 3 kali reinkarnasi. Sekarang, pada reinkarnasi pertama ini, bahkan jika dia tidak bisa memanggilnya, dia dapat dengan aman mengalahkan lawannya dengan bonus atribut dongeng. Tetapi jika divisinya meningkat, para profesional bertipe kecepatan yang lebih kuat itu akan menimbulkan ancaman besar baginya. Benar, kamu perlu memadukan skill secara wajar. Kamu tidak bisa terlalu bergantung pada kekuatan Sun Wukong. Sebaiknya pelajari beberapa skill lagi untuk melewati jeda sebelum pemanggilan. Yanzu mengeluarkan 3 buku skill tingkat perunggu. Ini adalah hadiah divisi besar yang diperoleh dari peningkatan dari besi ke perunggu. Anda menghabiskan 3 buku skill perunggu. Anda mendapatkan skill pukulan berbaring LV1. Gravitasi ditingkatkan LV1. Tembakan bola api bertubi-tubi LV1. Meskipun tidak ada satupun skill eksklusif untuk pemanggil. Peningkatan gravitasi LV1 tembakan beruntun bola api LV1 meskipun keduanya bukan keterampilan eksklusif summoner. Namun pada akhirnya, itu mengisi beberapa kekosongan. Yanzu memeriksa hadiah untuk divisi duel dan menemukan bahwa setelah mencapai divisi perak besar, hadiahnya sebenarnya adalah kartu memanggil familiar, yang segera memberinya ide. Selama dia meningkatkan levelnya dari 39 menjadi 50. Membuka slot pemanggilan kedua untuk mengikuti Cao Wei, dan dengan cepat mengembangkan level slot pemanggilan kedua dengan memberi makan Lindan. Bisakah dia mengandalkan dongeng untuk meningkatkan kekuatannya lagi? Sun Wukong, yang berbaring di sofa dengan santai memberi makan Lindan, mendengar bahwa Yanzu berencana untuk mengikat slot pemanggilan kedua, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sial, ada aura pembunuh, dan itu ditujukan untuk memberi makan Lindan sendiri. Kemudian, dia langsung mengaktifkan mode melahap paus, dengan panik memasukkan Lindan ke mulutnya. Suara berderak menarik perhatian Yanzu. Ketika dia berbalik, dia langsung tercengang. Sial, Yang mulia, kasihanilah. Kakak yang mulia, ayah yang mulia, kakek yang mulia. Pada akhirnya, dengan ekspresi enggan dari Sun Wukong, dari lebih dari 60.000 pil Weilin, dia masih menyisakan 3.000 untuk Yanzu. Namun, setelah melahap banyak pil Weilin, Sun Wukong juga meningkat dari level 57 ke level 81, dan atributnya sekali lagi mengalami peningkatan pesat. Mereka memasuki kembali arena duel. Karena peningkatan kekuatan Sun Wukong, lawan mereka sekarang pada dasarnya adalah profesional yang telah melakukan transisi kedua dan berada di atas level 100. Beberapa jenius dan pemimpin memiliki atribut yang melebihi 10.000, tetapi untungnya, mereka beruntung dan peta duel dipilih di peta besar. Sementara lawannya menambahkan waktu buff, Yanzu berhasil memanggil Sun Wukong. Waktu berlalu dengan cepat. Divisi Yanzu telah meningkat menjadi perunggu I. Para profesional yang kalah semuanya tampak bingung. Arena duel memiliki ceat dan harus diperiksa dengan ketat. Sial. Pemanggil jenius.
Pada saat yang sama, para jenius yang memiliki tujuan tertentu. Setelah mengetahui informasi Yanzu, segera muncul beberapa pikiran. Menyerang jenius negara lain dan mengalahkan mereka dengan kejam. Ini adalah cara termudah untuk menjadi terkenal. Kebetulan Yanzu sedang bersiap untuk mencocokkan lawan baru. Saat nada prompt berbunyi, lawan baru Anda telah dicocokkan. Pembunuh bayangan Morris, level 130, perak I. Hahaha. Di sebuah kedai, seorang pemuda yang berpakaian seperti orang India tertawa kegirangan. Akhirnya aku dicocokkan dengan pria itu. Morris dengan tegas mempublikasikan dan mempromosikan layar duelnya. Dia sudah hafal informasi tentang Yanzu. Ketika peta duel dipastikan sebagai peta kecil. Dia bahkan gemetar karena kegembiraan. Duel secara resmi dimulai. Morris segera melancarkan serangan. Sebuah anak panah hitam langsung menyerang Yanzu di kamera. Pikirannya jernih. Pemanggilan membutuhkan proses casting selama 3 detik. Jika diserang di tengah jalan, itu akan mengganggu ritual tersebut. Selama pihak lain tidak memanggil Qitian Dasheng. Seorang pemanggil tanpa binatang buas dapat dipermainkan sesuka hati. Cahaya dan bayangan mengalir di arena duel. Siluman asasin Morris menghilang seperti hantu. Yanzu melihat ini dan melambaikan tongkat tinjunya, melepaskan skill serangan energi sihir. Permukaan tongkat tinju hitam itu berkilauan dengan cahaya ungu gelap. Karena lawannya tidak mengizinkannya memanggil, dia hanya bisa mencoba menggunakan skill lain terlebih dahulu. Untuk mengalahkan lawannya, tetapi sebagai seorang asasin bayangan tipe kecepatan, dia memiliki keuntungan alami dalam kelincahan. Morris menyeringai, tanpa monyet itu, kamu bukan apa-apa. Sambil berbicara, dia melemparkan beberapa senjata tersembunyi. Yanzu, yang tidak bisa menghindar, ditusuk oleh salah satunya. Dalam beberapa detik, simbol aneh berwarna coklat mulai muncul di tubuhnya. Simbol-simbol itu menyebar dengan cepat seperti rantai. Di bawah bonus kekuatan mental lebih dari 8.000 poin. Medan gravitasi, yang semula berdiameter 3 meter, diperluas menjadi 20 meter. Morris segera merasa bahwa kecepatannya melambat secara signifikan. Pada saat ini, dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Untuk menghindari masalah yang lebih besar, dia segera mengaktifkan skill eksklusif assassin, menghilang. Dalam sekejap mata, sosoknya menghilang di tempat. Yanzu mengerutkan kening, tubuhnya mengambil posisi bertahan, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan mentalnya ke seluruh arena duel. Dengan hati-hati merasakan fluktuasi di udara. Di bawah pengaruh medan gravitasi, Morris masih ditemukan oleh Yanzu. Tanpa ragu-ragu, Yanzu segera mengangkat tangannya dan melepaskan serangan beruntun bola api. Bola-bola api raksasa berdiameter 3 meter muncul dari udara tipis. Suhu panas menyebabkan udara di sekitarnya mulai terdistorsi. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat kekuatan mental, semakin besar bola api yang terkondensasi. Saat bola api muncul, Morris tidak bisa duduk diam. Seberapa tinggi kekuatan mentalnya? Detik berikutnya, sosok Morris ditelan oleh bola api. Sistem memberitahu Anda telah mengalahkan asasin bayangan Morris, mendapatkan 50 poin suci dan 180 poin. Selamat, Anda telah berhasil naik ke peringkat Silver V, hadiah gulungan kontrak, kualitas biru.